Al-Mukarram Ustaz Ahmad Maskursi LCMA dengan pembahasan kaidah-kaidah fikih muamalah bagian kelima. Marilah kita awali kajian kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita simak kajian ini pada guru kami persilakan oleh Fadil Masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa kembali hadir bertemu pada subuh pagi hari ini di Masjid Baitul Salam dalam kajian kita kaidah-kaidah fikih dalam muamalah maliyah. Bagaimana biasa, mari kita buka talim kita dengan baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya serta inayahnya hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa kita niatkan pada Fatihah ini untuk orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, dengan iringan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya di alam kubur mereka. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lalu kita sudah membahas kaidah pertama yaitu yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Dan yang kedua adalah kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini kita masuk kepada kaidah yang ketiga yaitu la darara wa la dirar. Ada 5 buah kaidah besar ya, ulama menyebutnya al-qawaid al-kubra. Kenapa dibilang besar? Karena dari kaidah ini bercabang kaidah lagi. Ya. Nanti dari kaidah-kaidah tersebut baru ada masalah fikih yang berada di bawah kaidah tersebut. Kaidah fikih itu adalah hasil ijtihad ulama. Sebagian ya adalah teks Quran, sebagian teks hadis. Ya. Jadi ada kalanya Nabi menyampaikan hadis yang berisikan kaidah. Ya. Di mana dari kaidah tersebut kaum muslimin bisa mengetahui hukum suatu masalah. Kalau misalkan kita pakai ilmu nahu, misalkan ada kaidah namanya kaidah ilmu nahu, misalkan al-fa'il marfu', berarti setiap fa'il pasti marfu'. Nggak mungkin fa'il itu mansub. Ya, misalkan firman Allah Ta'ala berbunyi wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin dan seterusnya. Di sini wa idibtala Ibrahima rabbuhu, bunyi itu begitu. Nah, di sini yang marfu adalah rabbuhu, sementara Ibrahima mansub. Oh, berarti nggak mungkin Ibrahim itu fa'ilnya. Ya, karena fa'il nggak mungkin mansub, fa'il itu marfu, berarti fa'ilnya rabbuhu. Jadi walaupun yang disebutkan Ibrahima baru rabbuhu, tetap fa'ilnya adalah rabbuhu, bukan ya Ibrahim. Sehingga kalau kita terjemahkan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu, dan ketika ya Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya, kan begitu. Ya, jadi yang menguji siapa? Tuhannya.
Itu pentingnya kaidah begitu. Ya, nanti kalau kita baca Quran, ya kita tahu, ya, kalau fa'il itu marfu, itu namanya kaidah, begitu. Ya. Nah, dalam fikih juga ada kaidah. Nanti setiap masalah kalau kita nggak ketemu dalilnya secara khusus dalam Al-Quran, kita nggak ketemu secara khusus dalam hadis, atau ulama belum pernah berijma tentangnya, dan tidak pula bisa dikiaskan, nah, maka bisa pakai kaidah-kaidah fikih. Ya, seperti yang lalu kita bahas, misalkan al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, suatu keyakinan tidak bisa hilang oleh suatu keraguan. Ya, sehingga ada kaidah cabangnya al-aslu bara'atu dhimmah. Ya, hukum asalnya adalah seorang bebas dari segala tanggungan. Gitu. Berarti nggak bisa kita menuduh orang berutang kalau kita nggak punya bukti. Kenapa? Karena setiap orang bebas dari utang sampai ada bukti kalau berutang. Walaupun mungkin dia bohong, tapi nggak ada bukti, ya sudah. Ya, nah, nanti urusan akhirat lain lagi ceritanya. Allah Maha Tahu. Ini urusan manusia, sebatas yang manusia tahu, begitu. Ini kaidah yang ketiga, la darara wa la dirar. Ya. Nah, kaidah ini dikutip langsung dari perkataan Nabi, ya, dari perkataan Nabi yang diriwayatkan, ya, oleh banyak sahabat. Jadi bukan satu sahabat yang mendengar, di antara Sayyidah Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan yang lainnya. Ya. Kaidah ini mencakup hampir semua bab dalam masalah fikih. Ya, hampir semua dalam bab fikih, baik muamalah ataupun ibadah. Kaidah ini pula yang mengatur banyak sekali hukum-hukum. Ya, kaidah la dar wal dirar adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, serta keadilan dan hikmahnya. Ya. Keadaannya pula yang menjelaskan, ya, di antara prinsip-prinsip dalam Islam. Ya, la dara wa la dirar. Ya, apa makna darar? Ya, membahayakan, merugikan. Ya, membahayakan atau merugikan. La darar, tidak ada. La, jadi kan arti la nafiyah. Ya, darara, ya, itu adalah ism masdar dararun. Kalau fi'ilnya dara, ya duru, dararan. Ya, artinya membahayakan orang lain ataupun merugikan. Ya. Nah, sekalipun demikian, ya, kaidah ini juga diperkuat, ya, oleh fakta, di mana, ya, prinsipnya manusia atau bahkan makhluk secara umum tentu menolak untuk mendapatkan bahaya. Ya, itu prinsipnya. Makanya setiap makhluk Allah ciptakan, ya, perangkat untuk melindungi diri. Setiap makhluk secara naluri, ya, ada insting untuk melindungi diri, melindungi diri dari segala macam bahaya dan hal-hal yang merugikan atau menyakitkan. Semua makhluk pasti ada, ya. Mungkin ada yang Allah kasih alat untuk membela diri seperti kukunya yang tajam, ya, atau taringnya yang tajam. Ada pula misalkan bulunya yang tajam, ya, dan seterusnya. Ya, hampir setiap makhluk hidup Allah berikan perangkat untuk melindungi dirinya, begitu. Nah, manusia apa yang melindungi dirinya? Akalnya, dia yang berpikir nanti itu bagaimana untuk melindungi diri. Maka manusia menciptakanlah senjata, ya, menciptakanlah rumah dan seterusnya, kan? Itu naluri, naluri, ya. Jadi bukan hanya wahyu, tapi dia juga adalah hukum alam. Ya, hukum alam, di mana manusia secara naluri
akan berusaha untuk melindungi dirinya dari segala macam bahaya atau hal-hal yang merugikan. Ya. Nah, kalau kita teliti dan kita pelajari, semua hukum yang Allah Ta'ala buat untuk manusia tidak lain untuk kebaikan manusia, untuk melindungi dirinya dan semua yang dimilikinya, melindungi dirinya, melindungi hartanya, melindungi kehormatannya, dan seterusnya. Ya, kan kalimat melindungi itu apa? Mencegah bahaya. Ya, misalkan diharamkannya khamar untuk melindungi akal, gitu. Diharamkannya mencuri untuk melindungi harta, diharamkannya membunuh untuk melindungi jiwa atau nyawa, gitu ya. Diharamkannya berzina untuk melindungi keturunan dan seterusnya. Ya, semua. Bahkan akidah juga untuk melindungi akal, agar akal itu sehat. Ya, karena akal yang sehat nggak mungkin mengatakan Tuhan itu sapi, nggak mungkin. Akal yang sehat nggak mungkin mengatakan Tuhan itu batu. Ya, karena akal yang sehat akan mengatakan Tuhanlah maha. Ya, maha segala-galanya, lebih hebat dari manusia. Nah, kalau batu dianggap Tuhan, tentu bukan akal sehat yang mengatakan demikian. Sehingga bahkan akidah Islamnya pun itu untuk melindungi akal manusia agar akalnya sehat. Ya, makanya banyak orang-orang di luar Islam masuk ke agama Islam. Kenapa? Karena mereka mengetahui, memahami, meyakini Islamlah agama yang masuk akal, kan gitu. Ya, jadi semua hukum ya memang untuk melindungi. Bahkan akal sendiri, akal itu kan bahasa Arab, aklun, ya kan? Aklun itu sebenarnya apa? Untuk melindungi. Kata akal yakil itu kan artinya mengikat. Jadi Allah kasih kita akal itu untuk melindungi. Artinya apa? Kita disuruh mikir nih, gitu. Ya, sehingga kalimat melindungi aja itu kan udah jelas, mencegah dari doror, mencegah dari segala macam bahaya, mencegah dari segala macam hal yang merugikan, merusak dan seterusnya. Ya, begitu. Itulah doror. Ya, tidak ada doror, tidak ada. Di sini kalimatnya memang nggak menggunakan kalimat, bukan kalau dalam redaksi bahasa Arab, ya, susunan kalimatnya nggak menggunakan kalimat larangan. Kalau larangan kan jangan makan, jangan tidur, kan begitu, ya, enggak, ya. Jadi bukan kata kerja lalu ada kata larangan, bukan, tapi la tidak ada, karena la nafiyah dororo. Kalau dalam bahasa Arab aturan nahunya, kalau la nafiyah itu isimnya pasti mansub. Contohnya la ilaha, ilaha. Jadi bukan ilahun, bukan la ilahun. Ya kan? Karena la nafiyah, nafiyah itu meniadakan. Ya. Berarti setelah la itu pasti mansub. La ilaha. Ya, ilaha, bukan ilahun, bukan la ilahun. Ya, tapi la ilaha. Ya, mansub namanya itu fathah. Nah, begitu dororun jadi la doror. Jadi kalimat ini justru lebih dalam karena meniadakan, meniadakan. Ya, ada kan nggak boleh ada, nggak boleh ada. Ya, jadi nggak boleh ada. La doror artinya nggak boleh ada segala hal yang membahayakan, nggak boleh ada segala hal yang merugikan, nggak boleh ada segala hal yang menyakitkan dan seterusnya, nggak boleh ada. Karena kamu telah dan lanya la nafiyah, jadi nggak boleh ada. Kalau nggak boleh ada artinya apa? Ya sebelum ada dicegah, kalau udah ada dibuang, kan begitu. Kalau nggak bisa dibuang semua,
Hah? Sebagian, nah kan begitu, ya kan? Kan logikanya begitu kan? Nggak boleh ada apapun hal yang membahayakan, yang menyakiti, yang merugikan, yang merusak dan seterusnya. Nggak boleh ada. Berarti sebelum ada dicegah. Kalau ada dihilangkan. Kalau nggak bisa dihilangkan semua, hilangkan. Nah sebagiannya pun yang mana? Yang paling membahayakan kan begitu. Kan logikanya begitu kan? Nah, begitu. Nah, itu. Nanti makanya ada apa namanya kaidah cabangnya itu begitu. Kalimatnya la darar. La darar. Ya. Jadi tidak boleh ada bahaya, nggak boleh ada segala hal yang merugikan, menyakiti dan seterusnya. Ya. Dirarun. Ya. Dirarun itu kalau secara ilmu sharaf wazannya namanya fi'alun. Fi'alun. Ya. Contoh lainnya qitalun. Contoh lainnya kayak jihadun kan gitu. Ya. Itu namanya masdar dalam bentuk fi'alun. Ya. Kata kerjanya apa? Fa'ala. Yufa'ilu fi'alun. Jahada yujahidu jihadun, qatala yuqatilu qitalun. Nah, begitu. Bentuk kata fa'ala yufa'ilu itu menunjukkan makna bahwasanya pelakunya ada dua. Kalau fa'ala pelakunya satu, qatala pelakunya satu. Faqatala Dawudu Jaluta begitu. Ya kan? Faqatala Dawudu Jaluta. Lalu Nabi Daud membunuh Jalut. Ya kan? Nah, terus kisah Qabil dan Habil. La in basatta ilayya yadaka taktulani. Kamu membunuh saya. Berarti fa'ilnya satu. Yang satu lagi maf'ul korbannya itu kalau fa'ala. Tapi kalau fa'ala fa'ilnya dua. Kalau kita menerjemahkannya saling namanya. Kalau fa'il itu saling kan. Nah, cuma bedanya kalau fa'ala itu ada yang mulai. Si A mulai, si B balas. Nah itu fa'ala. Ini itu kalau fa'ala. Ya, si A mulai, si B balas. Kayak doroba, saling memukul kan gitu, tidak mulai gitu. Tapi kalau tidak diketahui siapa yang mulai, itu nanti bentuk katanya tafa'ala. Contohnya apa? Ta'awana. Makanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awana makanya. Jadi tolong menolong itu jangan nunggu mulai. Saya nolong kalau situ mulai, nah enggak gitu. Subhanallah ya. Di bahasa Arab itu sudah sangat sempurna dalam pemilihan kata, apalagi Al-Quran. Ya makanya pakai ta'awana, bukan awana ya'awinu, tapi ta'awana. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awana pakai tafa'ala, saling. Nah kalau wazan tafa'ala tidak diketahui siapa yang mulai duluan. Nah itu. Jadi si A melakukannya pun bukan karena sebagai balasan. Ya. Maka tolong-menolong jangan nunggu orang tolong baru kita balas. Nah begitu maksudnya. Gitu ya. Beda dengan qatala. Ada yang mulai. Orang kafir nyerang, kita balas. Nah kan begitu. Nah itu qatala, kayak kita begitu. Ya, seperti itu. Nah, dirarun fi'ilnya apa? Darab yudaru. Berarti ada satu orang memulai membahayakan orang lain dan orang lain membalas, kan begitu. Makanya terjemahnya saling. Ya, contohnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 231. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Ayat ini ditujukan kepada para kaum laki-laki yang sudah tidak lagi mencintai istrinya, diceraikan tidak,
tapi diperlakukan sebagai istri enggak juga. Wala tumsikuhunna, jangan kamu pertahankan mereka diraran, dengan tujuan untuk membahayakan. Tapi kalimatnya diraran, ada apa? Kamu membahayakan dia, nanti kamu dapat balasan, kan begitu. Ya. Nah, ini jangan, kalau emang udah nggak suka, nggak cocok, ya udah lepas. Ta'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Amsik, pertahankan bima'ruf, ya, dengan cara yang ma'ruf. Ausarihuhunna, atau lepas bima'ruf, dengan cara yang ma'ruf juga. Walad, iya, lepas, cerai, ya kan. Cuma kalimatnya sarih. Sarih itu apa sih? Sarih itu kata apa? Menyisir rambut yang kusut. Nah, itu sarah sarihu. Kan kalau rambut kusut tuh kan kita sisir pelan-pelan sampai ya lurus lagi kan, nggak ada nyangkut. Kan permasalahan kan gitu, kusut kan, kayak rambut kusut, ya kan. Makanya disuruh sisir tuh masalah. Nah gitu aja kali ya. Sisirin masalahnya itu biar rapi. Mungkin kita gunakan sisir kali ya. Ya, ayo sisirin masalahnya biar rapi. Kan masalahnya ruwet juga kayak rambut, bangun tidur acak-acak kan gitu, disisirin pelan-pelan kan gitu. Makanya kalimatnya sarihuna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran, jangan kamu pertahankan dengan tujuan diraran, saling membahayakan. Kamu menyakiti istri, kamu pun akhirnya disakiti juga, kan saling merugikan namanya, ya, kan begitu. Berarti saling merugikan, ya nggak boleh. Dalam ayat lain, wala tudaruhunna litadayyiqu alaihinna, ya, surat At-Talaq ayat 6, ya, wala tudaruhunna, janganlah kamu membahayakan mereka para istri, litadayyiquhunna, untuk mempersempit hidup dan gerak mereka. Artinya apa? Karena kan dalam Islam itu kalau istri yang minta cerai namanya kan khulu, istri harus bayar. Dibikinlah istrinya sakit, ya, hati tertekan hidupnya sehingga dia minta cerai. Nah kan gitu, ya kan. Kalau dia minta cerai kan dia bayar kan gitu. Nah nggak boleh tuh. La tudaruhunna, ya, jangan kamu membahayakan mereka, nanti kamu juga akan kena bahaya. Nah dalam ayat lain surat Al-Baqarah 233, wala tudara walidatum biwaladiha, walidatun, sang ibu, la tudar, jangan dirugikan oleh anak, tapi ibu juga jangan merugikan si anak. Subhanallah, ya. Jadi ibu pun jangan sampai dirugikan oleh anak, sebagaimana anak juga jangan dirugikan oleh ibu. Sampai seperti itu. Makanya kalau kita baca fikih nih, ya, kalau si ibu nggak mau nyusuin, itu bapak cari ibu susu lain, gitu. Ya kan? Tapi musyawarah dulu tuh. Nah, kan begitu. Ya, makanya kenapa Nabi kita disusui oleh ibu yang lain? Itu kan budaya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Yang penting sang anak, ya, mendapatkan asupan yang dibutuhkan. Itu apa? ASI. Gitu ya, jelas ya. Tapi juga jangan sampai anak dirugikan juga. Anaknya nggak diurus, ya kan? Anaknya nggak dikasih gizi yang bagus, nggak boleh juga. Jadi nggak boleh saling. Berarti gimana? Oke. Sekarang daripada kita suruh ibu lain yang nyusuin, kamu yang nyusuin, tapi gimana agar kamu tetap sehat? Nah kan begitu. Jangan sampai gara-gara nyusuin mulu jadi sakit. Nah kan gitu kan. Jangan sampai gara-gara merawat anak jadi sakit. Nah gitu. Kan saling merugikan itu. Gimana anaknya tetap sehat, ibu tetap sehat. Bapaknya yang mikirin lah tuh, gitu. Ya, misalkan kalau bayinya masih setahun pertama kan capek tuh. Ya udah jangan semuanya istri, bapak bantuin, biarinlah istri ngurusin anak, bapak ngurusin rumah. Nah kan begitu. Tapi budaya Indonesia gitu. Nah makanya budayanya kita ganti. Budaya kita ganti. Emang kalau lebih berikan susu itu padahal sebenarnya
Padahal sebenarnya bagusan ASI ya, kita nggak budaya sih, bagusan ASI sebenarnya. Jadi kalau satu komplek ada ibu-ibu yang lagi nyusuin, udah minta susuin aja, tinggal bayar dah, daripada beli susu kaleng. Nah, ini kita nggak budaya. Masih baku betul. Ya selama itu benar di Al-Quran ada, nggak mungkin salah dan nggak mungkin buruk. Kitanya aja yang belum menerapkan. Kita kembali yang tadi ya. Annatu walidatun bi waladiha. Jadi sang ibu nggak boleh dibahayakan oleh anaknya dan anak itu nggak boleh dibahayakan. Ada anak tetap butuh diurus oleh ibunya, tapi gimana agar ibunya tetap sehat, ibunya tetap cantik, kan begitu, ya kan? Berarti bapaknya yang harus bantuin. Nah begitu, ya kan? Ya, bapaknya harus bantuin tuh, ya kan? Jangan sampai ibu, kan katanya nih kan perempuan kalau udah punya anak, udah berubah dah, banyak yang berkurang. Dulu sebelumnya anak masih cantik kan gitu. Nah itu salah bapaknya. Harusnya bapaknya bantuin. Gimana sang ibu walaupun tetap nyusuin anak, ngurusin anak, tapi tetap sehat, tetap cantik, kan begitu. Itu tanggung jawab bapaknya. Ya, makanya dijaga semuanya, dijaga moodnya, jangan sampai sedih, jangan sampai capek, kan begitu. Dibantu pekerjaan rumahnya. Ya kalau punya duit, ya sewain pembantu. Nah begitu. Nggak punya duit, ya bantuin. Nah begitu aja udah. Ya kan, jangan semua istri. Ya kan, kerjaan rumah istri, ngurus anak istri semuanya. Nah ini gara-gara anak istri kecapean. Nah, jangan, nggak boleh. Itulah tudor walidatun biwaladiha. Begitu. Ya kan? Tapi yang saya heran, yang saya ketemu ya, sang ayah, jadi bapak itu harus korban. Kalau ibu dilindungi, kalau bapak nggak dilindungi, bapak itu pelindung. Iya. Ya. Jadi kalau bapak kaum laki pelindung ya, bukan dilindungi. Kaum perempuan yang dilindungi. Nggak tudor walidatun waladiha. Ya kayak gitu. Ya. Jadi sang bapak itu harus berkorban. Ya, tapi tetap karena konsep Islam itu tidak boleh merugikan, maka pengorbanan sang ayah pun yang Allah wajibkan sebatas kemampuan. Begitu. Istri nggak boleh nuntut suami lebih dari kemampuan. Ya, begitu. Ya kan? Nanti akhirnya karena maksain terus kerja, air malah sakit. Nah, itu kan nggak boleh juga, begitu. Ya, syukuri aja loh yang kita dapat. Ya kan? Insya Allah dengan kita syukuri akan bertambah, gitu. Ya, jangan gara-gara pengen ini, pengen itu, pengen banyak banget kepengenannya. Suami kerja keras sampai siang malam, malah sakit. Nah, jangan juga. La darar, wala dirar. Ya, begitu. Ya, kan biar tidak apa? Saling membahayakan. Berarti saya tidak boleh membahayakan orang, lalu orang membahayakan saya. Begitu juga, saya tidak boleh membiarkan orang membahayakan saya. Itu begitu. Ya, sebagaimana saya tidak boleh merugikan, membahayakan, menyakiti orang lain, saya pun tidak boleh membiarkan diri saya dirugikan, disakiti, dibahayakan, juga nggak boleh. Itu. Ya, ini udah perlindungan banget namanya nih. Ini pasal perlindungan tuh. Ya, perlindungan. Ya, jadi dalam Islam itu karena manusia itu tokoh terpenting dalam kehidupan manusia, makanya sangat dilindungi manusia itu, sangat dilindungi karena makhluk yang paling mulia di dunia ini kan manusia. Selain manusia itu cuma tokoh pelengkap, selain manusia itu cuma alat bantu. Bahkan malaikat pun Allah ciptakan untuk bantu manusia. Ya kan, nyatet amal manusia, jagain manusia, ya kan, turunin wahyu, ya kan, turunin rezeki, kan begitu. Malaikat Allah ciptakan tuh untuk melayani manusia. Ya, hewan juga begitu diciptakan buat manusia, tumbuhan diciptakan buat manusia. Jadi manusia itu memang paling mulia di dunia ini, makhluk Allah Taala paling mulia manusia. Allah yang mengatakan, walaqad karramna Bani Adam, sungguh telah kami muliakan manusia. Begitu. Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia,
maka Allah bikin segala macam aturan untuk melindungi manusia. Ya, itu semua. Ya, dari tadi ya, bab akidah, bab ibadah, ya, bahkan puasa pun sebenarnya buat melindungi kita. Kan ahlinya yang bilang ya, kan kalau kita puasa berapa hari dalam sebulan, itu kan untuk apa namanya itu, membuang racun gitu ya, kalau apa istilahnya, ya kan, detox ya kan gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita puasa, nanti tubuh kita akan makan tubuhnya sendiri gitu. Kan begitu, ini kan kata ahli kan gitu kan. Ya, nah, kalau kita setahun nggak pernah puasa, itu tubuh kita nanti kelebihan kebutuhan. Namanya manusia kan makan pakai nafsu itu kadang lebih dari kebutuhan, maka disyariatkan puasa dan seterusnya. Ya, jadi kita yakin, yakinnya semua aturan, semua hukum yang Allah buat untuk melindungi manusia. Ya, nah. Berarti ini untuk yang melindungi manusia dari segala macam bahaya. Ya. Nah, maka kaidah la darara wa la dirar, tidak ada. Kalimat tidak ada, bukan tidak boleh. Tidak ada, ya nggak boleh ada. Nggak boleh ada darar. Nah kan begitu. Nggak boleh ada apapun yang membahayakan, yang merugikan, yang menyakiti, nggak boleh ada. Dan nggak boleh juga saling. Ya, saling membahayakan nggak boleh. Enggak boleh begitu. Ini ya kaidah dari ya la darara wala dirar. Ya. Nah, tadi karena kalimatnya tidak boleh ada, tadi kan kita katakan ya, sebelum ada dicegah. Jangan sampai ya ada. Kalau sudah ada, ya dihilangkan. Kalau nggak bisa dihilangkan semua, hilangkan sebagian. Yang mana? Yang paling membahayakan, gitu. Yang paling membahayakan. Nah, itu kaidah seperti itu. Ya. Nah, kita masuk kepada kaidah-kaidah cabangnya. Ad-darar yudfa'u biqadril imkan. Ya, ad-darar ya, segala hal yang membahayakan, yudfa' ditolak. Ya, biqadril imkan, sesuai kadar kemungkinan. Biqadril imkan, sesuai kadar kemungkinan. Apa? Semaksimal itu mungkin, sebesar itulah kita wajib menghindarinya. Ya, karena secara prinsip segala macam taklif, hukum dan penugasan itu sebatas kemampuan. Ya, wattaqullaha mastata'tum. Ya. Kata Nabi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang kuperintahkan laksanakanlah mastata'tum, ya, sesuai dengan kemampuan. Ya. Maka adara wajib dab'i ma'amkan. Adara segala hal yang membahayakan wajib ditolak. Jangan sampai terjadi, kita tolak. Makanya kita pakai masker, kan gitu kan? Untuk menolak bahaya. Mohon maaf. Ya. Maamkan selama itu mungkin. Ya. Nah, contoh masalah dalam kaidah ini. Seorang hakim boleh mencegah orang yang berutang untuk membelanjakan hartanya. Ya, karena terkait utang dengan orang lain. Ya, yang disebut dengan apa nih istilahnya? Yang jadi kalau orang punya utang tapi punya aset, maka segala macam asetnya sebenarnya bersita nggak tepat. Ya, yang pasti dia dicabut haknya untuk melakukan segala macam transaksi. Ya, apapun bentuknya, hibah, jual beli nggak boleh. Kenapa? Karena ada hak orang lain pada hartanya. Begitu. Ya, karena kalau nanti nggak dicegah, hartanya dijual, dihibahkan, sementara utangnya masih ada. Begitu. Kan pencegahan namanya kan? Mohon maaf. Contoh lagi, hakim boleh mencekal. Kan kalau bahasa kita mencekal ya, gitu. Mencekal orang yang berutang untuk tidak melakukan perjalanan. Ya, nah, apa tujuannya?
melindungi hak orang yang ya mengutangi. Gitu. Ya, nanti kalau dia melakukan perjalanan terus hilang nggak balik lagi, hilanglah hak orang yang mengutangi tadi, kan begitu. Maka mencegah, mencegah. Jadi segala macam tindakan yang sifatnya mencegah darar, nah, ini boleh. Man'an li daridda'in, ya, untuk mencegah darar yang mungkin menimpa dain, orang yang mengutang itu. Ya. Nah, termasuk adalah disyariatkannya syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Ya. Syuf'ah adalah hak, ya, yang dimiliki oleh seorang untuk membatalkan jual beli yang dilakukan oleh orang lain dengan cara mengambil alih penjualan tersebut dengan ketentuan orang tersebut dan orang yang pihak satu lagi adalah memiliki harta bersama. Contohnya ada sebidang tanah warisan, ya, milik berdua lah misalkan, ya, masing-masing 100 meter, tapi belum dipecah, ya kan? Satu ini secara hak memang masing-masing punya hak. Saya punya hak, abang saya punya hak, sama-sama 100 meter, berarti kan tanah saya kan. Kalau prinsipnya kan berarti kan saya boleh dong jual karena tanah saya, ya kan? Saya jual tanah saya, hak saya 100 meter. Nah, kalau abang saya nggak setuju saya jual dengan si A, ini abang saya punya hak untuk membatalkan jual beli dengan cara apa? Mengambil alih penjualan tadi, mengambil alih ini ya, di uang yang saya terima, ya kan? Tetap hak saya, tapi abang saya bayar ke si pembeli tadi. Itu pembeli paksa tuh. Itu pembeli saya tuh nggak boleh nolak, nggak boleh nolak, ya. Jadi abang saya bayar tuh ke si pembeli tadi. Nah, begitu. Ini syuf'ah. Yang sudah pasti ulama sepakat adalah syuf'ah dalam bentuk tadi, sebidang tanah yang belum dipecah. Nah, namun ada juga sebagian ulama yang membolehkan bukan hanya sebidang tanah yang milik bersama, tetangga pun demikian. Tetangga kita jual rumah pada orang lain, kita nggak suka dengan tetangga tersebut, itu kita punya hak untuk membeli paksa. Beli paksa tuh, beli paksa. Jadi itu tetangga diusir tapi dibayar, ya, bukan diusir dirampas, bukan. Nah kan prinsip dasarnya beli kan nggak boleh paksa, nggak boleh. Tapi dalam kasus seperti ini boleh beli paksa. Jadi dia ditolak tuh tinggal di situ, tapi dibayar tentunya, ya, bukan dirampas. Untuk apa? Untuk mencegah saya yang sudah tinggal lebih dahulu di situ agar saya tidak mendapatkan bahaya atau kerugian tuh. Seperti itu. Tapi kalau yang contoh kasus kedua ini ulama beda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau contoh yang pertama itu ulama sepakat tuh, ya, di satu kapling masih milik bersama, ya kan? Nah, salah satu pemiliknya jual, ya, sementara yang lain nggak setuju. Nah, itu yang nggak setuju boleh, tapi bukan melarang jual, ya, bukan. Maka dia hak dia jual, dia butuh duit, nggak boleh ngelarang. Makanya ya udah, kalau kamu nggak setuju kamu yang bayarin. Nah begitu. Saya kan saya butuh duit, masa saya jual nggak boleh, kamu bayarin nggak mau. Nah itu nggak boleh juga, itu merugikan saya namanya kan. Kan tadi nggak boleh saling merugikan, ya kan? Tanah saya butuh duit. Ya kalau kamu nggak kasih saya jual ke orang, ya kamu yang bayarin. Nah, kan begitu. Jangan sampai saya juga rugi dong. Saya butuh duit, nah, kan gitu kan. Memang kamu nggak boleh rugi. Gitu. Makanya nggak boleh saling merugikan. Gitu. Kamu mungkin nggak mau saya jual kepada orang lain karena kamu nggak mau punya tetangga, kecuali orang tertentu misalkan. Ya udah nggak masalah, boleh aja silakan. Tapi kan saya butuh duit. Ya kan, kalau kamu larang saya jual sementara saya butuh duit, berarti kan saya kena kerugian juga kan nggak boleh saling merugikan. Nah, itu makanya ada syuf'ah tadi, ada syuf'ah, ya. Nah secara umum syuf'ah itu
objeknya adalah harta milik bersama tadi. Itu yang belum sepakat ya. Tapi kalau yang suka untuk tetangga, nah ini ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak, begitu ya. Nah kalau yang membolehkan tadi, kalau tetangga itu merasa dirugikan, kalau punya tetangga baru yang mungkin nggak cocok, kan mungkin aja kan, ya dijual misalkan, ya orangnya nggak bener lah, ternyata dibuat maksiat misalkan, ya kan mungkin kan, ya. Ya nggak mesti, ya, nggak mesti, kan nggak mesti non muslim nggak bagus, nggak mesti juga. Ya enggak, yang penting nggak bagus aja dah kita. Ya, kalau muslim nggak bagus juga kita usir juga ya, bukan karena muslim nggak muslim ya, bukan. Ya kan, bukan masalah muslim dan nggak muslim, bagus atau tidak. Ya kalau nggak muslim tapi nggak bagus, usir juga gitu lah. Ya, jadi bukan karena muslim dan nggak muslim ya, bukan. Ya. Tapi bagus atau tidak, karena juga Al-Quran kan ada yang mengatakan kalau ada orang non muslim ingin bertetangga dengan kita, izinkan. Tuh, begitu. Wa in ahadun minal musyriki nastajaraka fa'ajirhu. Kalau ada orang musyrik minta izin bertetangga dengan kamu, izinkan. Malah disuruh izinkan. Kenapa? Hatta yasma'a kalam Allah. Nah itu tujuannya, agar dia mendengarkan kalam Allah. Gak apa-apa, silakan ahlan masalah tinggal sebelah kita. Nanti kan dia dengar azan, dia dengar kita ngaji. Nah begitu tujuannya. Jadi yang dibalik, jangan dia malah berdakwah di situ. Nah itu baru jangan. Ya kan? Tapi kita yang berdakwah ke dia. Begitu maksudnya ya. Kalau dia berdakwah ke kita, jangan. Itu membahayakan kita namanya. Nah itu baru salah. Ya kan? Tapi kalau malah dia yang kita dakwahin, nah itulah maksudnya kenapa izinkan. Karena kalimat itu jelas ya, hatta yasma'a kalam Allah, hingga mereka mendengar kalam Allah. Kan? Nah betul. Ya nggak apa-apa. Ya, maka prinsipnya bukan Islam dan nggak Islam, membahayakan. Ya, dorong tadi kan. Tetangga non muslim, ternyata bikin acara keagamaan, mengganggu kita, nah agak ini berbahaya buat akidah. Nah, itu baru bahaya buat akidah kita, benar kan gitu kan? Nah, itu benar. Jadi bukan karena non muslimnya ya, tapi karena membahayakannya. Ya kan? Tetangga muslim, teroris, ya jangan juga, gitu ya. Gitu. Jadi kalimatnya membahayakannya ya, kan doanya ya, gitu. Jadi bukan masalah muslim dan enggak muslimnya, ya. Karena kan Islam juga ketika memerangi non muslim bukan karena non muslim ya kan, karena membahayakan kan. Kalau membahayakan ya kita bersahabat, bertetangga, gitu, nggak ada masalah tuh, gitu. Baik, mungkin saya cukup dulu ya, masih banyak materinya ya, kita kasih waktu untuk tanya jawab untuk ya biar bisa dikembangkan ya. Ini nanti ada kaidah-kaidah banyak ya yang apa namanya bercabang dari kaidah la darar wala dirar. Ya, tidak boleh ada segala macam bentuk hal yang membahayakan. Di kalimat darar itu kan membahayakan, merugikan, menyakiti, itu kan satu ya, satu makna ya, gitu. Ya, atau segala bentuk hal yang membahayakan, merugikan itu masuk darar juga. Gitu. Baik, kita persilakan Bapak yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan, persilakan. Silakan Bapak yang Pak Haji Jomini, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi poin-poinnya ulama fikih itu apakah banyak bersumber dari hadis Rasulullah ataukah banyak dari produksi pemikiran para ulama salaf? Karena kan akhirnya menjadi patokan kita kalau kita mau mengambil istinbat hukum. Kemudian para pakar kita itu kalau tidak ada dari Al-Quran hadis merujuk ke usul fikih. Kalau kita usul fikih, dan kalau kita pikir memang bagus gitu. Apa ya, menjadi rujukan patokan referensi kalau kita mau mengambil istinbat hukum. Jadi kita nggak mengarang, ini memang sudah ada sumber yang jelas.
Dan itu kayaknya menjadi kesepakatan kita para kaum muslim, ya, katakan hukum Islam lah di hampir seluruh dunia. Dan memang ya itu tadi bagus dan menarik dan visioner apa yang mereka teruskan meskipun sudah beribu tahun yang lalu atau berabad-abad ya yang lalu gitu, tapi masih relevan ya sampai sekarang kita itu tak lama ya nanti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaidah adalah rumusan ya. Makanya biasanya kalimat itu pendek, nggak panjang. Kalau rumus kan begitu ya, rumusan kayak matematika kan pendek ya, luas, panjang kali lebar, kan begitu kan, rumus. Kan gitu. Makanya di antara ciri kaidah tuh harus pendek, nggak boleh panjang. Yang panjang nanti penjelasannya. Gitu ya. Kalau panjang bukan kaidah namanya. Gitu. Kaidah tuh harus pendek, nanti penjelasannya yang panjang. Ya, tadi saya kan cuma la darab wala dirab, kan pendek banget tuh, cuma 4 kata. Ini kan la darab wala dirab, cuma 4 kata aja, pendek. Tapi kan penjabarannya subhanallah, mencakup semua sisi kehidupan. Ya kan? Mencakup semua sisi kehidupan. Nah, kaidah itu ya, tadi kita katakan teori, rumus. Ya, para ilmuwan di bidang apapun itu kan menyusun rumusan berdasarkan hasil penelitian, kan gitu ya, penelitian yang disebut dengan kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena nanti dilihat seberapa banyak kejadian tersebut berulang. Ketika kejadian tersebut berulangnya banyak, disimpulkanlah jadi kaidah, kan begitu ya. Isyaklituan meneliti kok apel jatuh, kok setiap benda jatuh, nah kan gitu kan berulang-ulang tuh, dibuatlah sebuah teori gravitasi, kan gitu ya, dan seterusnya kan. Nah sama polanya persis begitu juga, fikih juga begitu. Ada yang diambil dari kasus-kasus fikih yang berulang, yang serupa, yang mirip, disimpulkanlah jadi kaidah. Namun ada pula yang disimpulkan dari dalil Quran atau hadis. Baik disimpulkan seperti kaidah yang sebelumnya, al-yakin la yazulu bisyak, itu kan kesimpulan. Nabi cuma mencontohkan kasus. Itu apa? Jika kamu sholat lupa 3 atau 4 gitu, ambil yang 3, kan gitu kan. Jika kamu jika kamu lagi sholat kok kayaknya perut ada muter-muter nih, jangan keluar dari sholat sampai kamu dengar suara atau icium bau. Berarti ulama menyimpulkan, oh kalau gitu segala sesuatu diputuskan harus berdasarkan keyakinan, nggak boleh cuma kayaknya kan gitu kan. Nah gitu ya kan, nanti simpulkan kan dari kasus-kasus disimpulkan, kan begitu. Nah kalau yang ini kebetulan bukan kasus aja, tapi memang ada kalimatnya dari Nabi membuat sebuah teori, gitu kan, la darab wala dirab, dan berdasarkan penelitian memang semua aturan tujuannya untuk mencegah ya dari segala macam yang merusak, ya kan begitu. Itu namanya kaidah, begitu kan, maka dia kaidah. Karena kalau kita perhatikan kehidupan ini kan sebenarnya berulang-ulang aja. Yang baru kan cuma caranya kan, ya sama aja kan, maka dikatakan sejarah berulang, kan begitu ya kan? Cuma caranya aja yang wasilahnya kan, sarananya doang yang berkembang, selebihnya sama aja berulang. Nah karena potensi berulang itulah ulama menyusun kaidah. Nanti kalau kejadiannya seperti ini, maka hukumnya ini berdasarkan kaidah ini, kan begitu. Nah disitulah makanya tidak ada masalah dalam fikih yang nggak bisa terjawab. Subhanallah nih para ulama, betul kaidah itu ulama yang menyusun, hasil ijtihad ulama. Ya, Nabi nggak mengatakan ini kaidah, bukan, tapi ulama yang menyebutkan, nah ini kaidah nih, kan gitu kan, begitu. Ya, ini kaidah nih, begitu. Ya, jadi ulama yang menyebutkan benar. Maka subhanallah.
nggak mesti jumhur, nggak mesti jumhur. Ya, kenapa? Karena hasil ijtihad individu tetap dihargai dan dihormati, tetap dihargai dan dihormati. Nanti ada kaidah yang ulama sepakat dan menerima, ya, semua ulama sepakat dan menerima. Nanti ada kaidah yang ulama beda pendapat, begitu. Jadi nggak selalu. Nah, tapi untuk keadaan yang 5 ini ulama sepakat. Semua yang kemarin kita bahas ya, al-umur maqasidiha, ulama sepakat. Ya, perbuatan itu dinilai dan ditentukan berdasarkan nih niatnya. Nah, itu ulama sepakat. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Nah, ini ulama juga sepakat. Nah, termasuk yang ini ulama sepakat. Nanti masih ada tuh kaidah lain yang ulama beda pendapat. Ya, tapi kalau kita pelajari, ternyata yang ulama sepakat jauh lebih banyak daripada yang ulama beda pendapat. Wajar namanya kan kaidah. Kalau kaidah banyak yang beda pendapat, ya jadi kaidah namanya. Kan tadi kan kaidah kan berdasarkan kajian kualitatif, ya kan, yang berulang-ulang, sering, banyak kan gitu kan. Nah, kalau ulama banyak yang beda pendapat, kan jadi kaidah namanya. Misalkan ulama si bawah bilang fa'il marfu, sementara ulama ini bilang fa'il mansub. Terus yang mana dong kaidahnya? Kan nggak mungkin kan. Sama dalam bahasa Arab juga ada yang ulama beda pendapat, ya. Namun tetap lebih banyak yang ulama sepakat, begitu. Biasanya, umumnya yang beda pendapat itu yang sifatnya kecil-kecil, ya, bukan yang prinsipil, ya. Yang prinsipil, yang pokok-pokok, ya, ulama itu sepakat, ya, nggak beda pendapat. Itu tentang kaidah. Yang paling banyak berkontribusi kaidah itu katanya Imam Syafi'i dari 4 imam tadi. Sebenarnya bukan masalah paling banyak berkontribusi, tapi beliau yang pertama menulis, ya, membukukan. Nah, itu, ya. Karena sebelum Imam Syafi'i kan ulama-ulama banyak, sahabat juga kan ulama. Cuma kan ilmu mereka tidak dibukukan. Nah, itu bedanya. Ilmu mereka cuma disampaikan dari mulut ke mulut, ya kan? Dari mulut ke mulut, nggak dibukukan. Sama kayak hadis. Hadis itu kan di zaman sahabat belum dibukukan, ya. Tapi udah ada, ya. Kaidah al-yakin mulai bisa, ya, sahabat juga pakai, cuma belum dibukukan. Ya. Jadi kodifikasi ilmunya belum ada ketika itu. Nah, untuk ilmu usul fiqh memang Imam Syafi'i yang pertama membukukan. Imam Abu Hanifah punya kaidah-kaidah fikih, kaidah punya, ya. Ya nggak mungkin lah nggak punya. Kalau nggak punya, dia ijtihadnya pakai apaan? Cuma kan apa ya? Ilmu mereka tuh kalau bahasa Arabnya sajiyatun, apa yang spontan gitu loh. Yang ilmu tuh benar-benar ilmu itu ilham, spontan ilmunya. Misalkan orang Arab nih, dia ketika kalau Arab yang bahasanya benar ya, kalau Arab sekarang kan kalau ngomong ujungnya nggak akan dengeran tuh, apakah fathah, apakah kasroh, nggak akan dengeran ujungnya, ya kan? Apakah marfu, apakah mansub, itu nggak kedengeran tuh, nggak kebaca tuh kalau orang Arab sekarang. Tapi kalau Arab zaman Nabi kebaca ini, mana fathah, mana kasroh, mana marfu, mana mansub, itu kebaca. Nah, maka bahasa Arab pun kaidah-kaidah disimpulkan dari penggunaan mereka sehari-hari. Gitu. Makanya di antara tujuan ulama menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab untuk melindungi bahasa Arab, jangan sampai rusak, kan begitu. Sama dengan kaidah fikih, ya kan? Kalau nggak pakai kaidah fikih, nanti orang beristihad semaunya nggak pakai kaidah. Ya, kan setiap ilmu punya kaidah kan? Nggak mungkin enggak. Nah, iya. Nah, kalau usul fikih itu lebih kepada pembahasan tentang dalil-dalil fikih dan cara mengambil hukum dari dalil tersebut. Itu usul fikih. Ya. Jadi usul fikih itu dalil-dalil fikih. Berarti yang jadi objek pembahasannya dalil fikih apa sih? Quran, hadis, ijma, qiyas, sesuatu dalil fikih namanya. Nah, bagaimana cara mengambil hukum dari dalil tersebut? Nah, kalau ini namanya kaidah fikih. Memang sama-sama sebagai alat ijtihad, gitu, ya kan? Jadi alat ijtihad
salah satunya usul fiqh, dan ada juga kaidah fikih. Itu namanya alat istihad. Alat istihad, ilmu alat namanya. Ya, seorang kalau ingin kalau bahasa kita membuat hukum sih ya, apa-apa dah ya, walaupun sebenarnya hukum bukan dibuat. Ya. Kalau seorang ingin membuat sebuah hukum, nah itu nggak bisa tanpa alat tadi. Begitu, harus pakai alat. Ya, makanya orang yang nggak punya ilmu alat, ya sama aja orang pengen mahat nggak punya pahat, gimana caranya? Atau punya pahat tapi pahat jelek, ya pasti jelek kan hasilnya kan. Tapi kalau alat pahatnya bagus, cakep hasil pahatannya. Nah, gitu. Makanya banyak orang salah dalam membuat hukum, ya karena ilmu alatnya nggak ada. Ilmu alatnya nggak ada, jadi salah. Jadi usul fiqh, kaidah fikih itu ilmu alat. Untuk apa? Untuk mengambil sebuah hukum. Kalau saya lebih meyakini hukum itu bukan dibuat, hukum itu ditemukan. Ya, gravitasi apakah dibuat oleh Newton? Ya enggak lah, ditemukan oleh Newton, bukannya dibuat. Emang ada yang bilang yang membuat ilmu gravitasi Newton, wah hebat banget, Newton yang bikin, ya kagak, Newton yang menemukan. Segala macam teori ilmu itu ditemukan, bukan dibuat. Makanya disebut penemuan. Hukum juga begitu sebenarnya, hukum itu dicari dan ditemukan, bukan dibuat. Cuma salahnya kita, hukum dibuat, karena dibuat sesuai selera. Nah, dibuat. Ada yang mau buat bakwannya lonjong, ada yang mau buat bakwannya bundar, nah dibuat, itu terserah dia. Namanya dibuat, itu salahnya karena hukum dibuat. Bahkan kata Mahfud MD bisa dipesan, nah dibuat bisa dipesan. Ya, ini meja ada yang lonjong, ada yang dibuat. Maka mesti hukum jangan dibuat ya, hukum ditemukan. Jadi objektif kan, objektif dicari, lalu ditemukan. Setelah ditemukan baru disampaikan. Nah begitu, gitu ya. Ya, ada lagi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan mengenal hadis, kemudian istihad. Nah kalau fatwa itu hadis juga. Nah, banyak kan fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Banyak itu kita mendengar seperti fatwa bahwa itu haram, menggomil itu fatwa ini kaidah yang harus dilakukan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa itu adalah hasil ijtihad, hasil. Ya. Jadi ada sebuah masalah disampaikan kepada para ulama, lalu ulama mengkaji. Ya. Setelah itu menemukan hukumnya begini. Nah, itulah isi fatwa. Di fatwa adalah ya pendapat ulama yang berisikan tentang hukum untuk suatu masalah. Nah, pendapat tersebut adalah hasil ijtihad. Ya, disebut fatwa. Jadi fatwa itu bukan ilmu alat, bukan. Tapi dia isinya hukum tentang suatu masalah. Yang membuat siapa atau yang menyampaikan siapa? Yaitu ulama. Ya, kalau di kita kan yang membuat fatwa MUI, karena dia punya kewenangan. Selain MUI boleh nggak? Boleh. Nggak terlarang, nggak dilarang. Selama memiliki kapasitas. Boleh, nggak apa-apa. Cuma bedanya tidak disebut fatwa secara istilah. Secara istilah. Ya, karena fatwa itu hanya untuk ulama-ulama yang memiliki ya, otoritas resmi dari negara. Gitu. Itu bukan istilah baru ya. Dari zaman sahabat pun begitu. Makanya kalau ulama yang berpendapat tidak memiliki otoritas, pendapatnya tidak disebut fatwa, disebut qaulun. Ya, Imam Syafi'i, qaul Imam Syafi'i nggak disebut fatwa. Tapi kalau Umar bin Khattab fatwa.
fatwa Umar, begitu. Ini istilah doang ya, untuk membedakan kalau ini yang mengeluarkan pihak yang memiliki otoritas, kalau ini pihak yang di luar otoritas tadi. Tapi karena memiliki kapasitas yang memadai dan dapat dipercaya, maka pendapatnya bisa jadi rujukan juga, kan begitu. Kan kajian ilmiah kan nggak hanya merujuk fatwa kan, nah kajian ilmiah kan semua yang bisa jadi rujukan boleh jadi rujukan selama dia ilmuwan, kan boleh, kan begitu ya. Nah, cuma jadi beda istilah doang. Gimana? Kita ada kewajiban itu. Baik. Secara umum kita wajib mengikuti sesuatu yang berdasarkan dalil. Itu ya. Itu. Kalau fatwa cuma ada satu, maka kita nggak ada pilihan, harus ikut yang itu. Ya. Tapi kalau ada fatwa lebih dari satu, kita bisa pilih ya, silakan. Tapi kalau nggak bisa pilih, ya minta pilihin, nah begitu. Ya kalau logikanya gitu kan. Kalau Anda bisa pilih silakan pilih sendiri. Kalau nggak bisa, ya minta pilihin. Ya. Jadi kalau ulama beda pendapat, itu orang Islam boleh ikut pendapat yang mana aja, dengan ketentuan dia bisa milih sendiri. Iya silakan. Silakan. Tapi kalau sesuai yang saya ketahui, kalau di negara Arab hampir semuanya fatwanya haram. Nggak ada yang makruh. Indonesia makruh. Indonesia ada Pak. Ada haram, ada makruh. Tergantung kondisi. Misalkan contoh yang haram, ibu hamil. Haram itu ada fatwanya. Contoh yang haram, anak-anak kecil ada. Gitu. Ya, tapi ada yang makruh. Nah, ya kan? Ada yang haram. Itu fatwanya. Gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau di Arab, Mesir lah yang saya tahu, itu jelas haram, nggak ada makruh. Gitu. Ya iya wajar lah, fakta. Ya. Nah iya namanya manusia, ya kan? Makanya hukum itu tidak mengikuti perbuatan manusia, tapi perbuatan manusia yang mengikuti hukum. Jangan dibalik. Jadi jangan hukum ikutin perbuatan manusia. Oh sudah banyak yang ngerjain, jadi boleh? Ya enggak. Terbalik nanti kalau hukum ikutin perbuatan manusia ikut hukum. Bukan hukum ikut perbuatan manusia. Oh di sana pada ngerjain, boleh? Ya tetap enggak. Ya berarti mereka melanggar hukum, udah begitu. Ya, itu merugikan manusia. Pasti. Yang lain merugikan. Yang pasti pelaku. Yang pasti. Karena ulama meyakini apapun yang dilarang pasti karena ada bahayanya. Begitu. Ulama meyakini. Kenapa? Karena nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang bermanfaat lalu dilarang. Kan begitu. Buat apa Allah membuat sesuatu manfaat tapi dilarang? Ibu bikin makanan enak bergizi, anaknya makan nggak dikasih, buat apa? Buat pajangan? Nggak mungkin kan? Itu jangan dimakan, apa udah basi, nah kan begitu. Ya kan? Kan logikanya kan begitu kan? Sesuatu dilarang karena dorong kan gitu. Begitu. Apalagi yang melarang Tuhan, yang Maha Tahu kan gitu. Kalau konsekuensi dari fatwa-fatwa itu, maksud tadi yang haram rokok, kemudian melakukan, berarti kan konsekuensinya dosa dia. Iya, melanggar. betul. Tapi kan kaidahnya begini juga, manusia melanggar berdosa, dan pelanggaran itu kan nggak satu macam, artinya beratnya, tingkat beratnya kan beragam, ya, tergantung dorong sebesar apa yang diakibatkan. Dosa, tapi mungkin dosanya kecil kan gitu kan, dosa ada dosa besar kan gitu kan gitu. Ada dosa yang mudah dimaafkan kan gitu kan, ada yang dosa sulit dimaafkan kan gitu kan beragam. Jadi kita nggak menghakimi juga gitu loh. Jadi nggak serta-merta kita menghakimi pokok
pasti neraka. Ya enggak juga. Enggak begitu ya, enggak begitu. Ya kan, enggak begitu ya. Jangan. Nanti kan ada kaidah lain itu apa? Timbangan. Oke, merokok dosa. Mungkin pahalanya banyak. Nah, maka kita bilang ini, kamu ikutin ulama fulan merokoknya, ikutin dong ibadahnya, kan gitu. Ya kan? Bilang rokok ikutin. Nah tuh ulama fulan rokok gitu. Lu giliran rokok lu ikutin, ibadahnya lu ikutin kagak? Tuh. Oke, dia dosa merokok, kan ibadahnya banyak. Kan begitu kan? Nah, lu ngikutin rokoknya doang, ibadahnya kagak. Rokoknya lu ikutin, tolabul ilminya kagak. Begitu rasanya. Gimana? Sampai 10 tahun yang merokok. Ya, tadi kita katakan ya. Enggak, yang pasti begini. Kan tadi kan dikatakan lador ya, kita sepakat. Maka kita tanya, rokok itu membahayakan nggak sih? Ya udah, lador selesai, gitu aja udah. Jadi kalau rokok membahayakan nggak? Maksud, kenapa kok masih ada yang bilang makruh, nggak haram aja? Ya, tanya dia, jangan tanya saya. Kalau tanya saya haram. Benar, maksudnya begitu aja. Kalau menurut saya rokok haram, titik. Kenapa? Lador, selesai. Udah begitu aja kan saya. Karena memang terbukti membahayakan. Ingat ya, membahayakan yang dimaksud itu bukan kalau besar baru nggak boleh. Sekecil apapun membahayakan nggak boleh. Karena kan sifatnya umum. Bukan kalau besar nggak boleh, kecil boleh, enggak. Enggak. Tapi saya juga nggak menghakimi yang merokok ya, nggak menghakimi ya. Kalau menurut pendapat saya, rokok haram. Kenapa? Lador tadi kan. Karena terbukti rokok membahayakan. Udah gitu aja. Nah iya, rokok membahayakan kesehatan, jelas lagi. Kalimat rokok membahayakan kesehatan gitu kan. Mesti langsungnya rokok haram gitu aja tulis ya. Rokok membahayakan kesehatannya gitu. Lah kan lador. Makanya orang yang masih beretika kalau rokok ngumpet minimal membahayakan dia aja, jangan orang lain. Benar, nggak apa-apa tuh. Dia masih beradab tuh ya, masih beradab. Dia nggak bisa nahan nih pengen rokok juga, tapi dia nggak membahayakan orang lain. Udah dia ngumpet dah. Nah itu masih bagus. Ini kagak di masjid lagi. Oh, di masjid. Allahu Akbar, saya bilang. Di masjid gitu, kalau kita kumpul sama teman ya, itu baru rokok semua. Ganggu kita. Ganggu. Saya kalau saya punya kewenangan, nih, ketika saya punya kewenangan dalam sebuah majlis, saya haramkan rokok di majlis saya. Saya haramkan. Siapapun tanpa terkecuali saya haramkan rokok. Ya, saya pernah jadi ketua organisasi di Mesir. Ya, kalau acara saya yang mimpin, saya yang tanggung jawab, nggak boleh ada yang rokok. Saya gituin. Nanti kalau saya pulang, silahkan. Saya gituin ya. Benar. Yang penting nggak ada pulang, baru silahkan. Terserah, saya bilang begitu. Alhamdulillah pada disiplin tuh semua. Ya. Semua tuh anggota tuh kalau lagi pada kumpul, baik kumpul kajian, kumpul rapat, kan teman-teman banyak yang perokok, banyak perokok, ya Allah. Benar-benar dah teman-teman banyak banget perokok tuh, pusing saya tuh kalau merasa perokok. Udah saya bikin peraturan begitu aja. Alhamdulillah pada mau nurut. Nah, udah selesai, udah saya pulang dah, silakan rokok. Begitu. Kan emang terbukti merokok membahayakan, kan lador. Jadi nggak boleh, jangan ya. Kalau memang terpaksa juga, tadi ya ngumpet dah ya. Bapak-bapak nih terutama nih ya, jangan merokok di rumah lah. Kasihan istri, kasihan anak. Ya, itu kalau merokok ya keluar dulu lah kemana kayak gitu, jangan dekat anak. Ya jangan ya, cukuplah membahayakan diri sendiri. Jadi kan kita bilang ya, kalau nggak bisa dihilangkan semua, hilangkan sebagian kan begitu. Ya kan, berarti jangan sampai membahayakan orang. Cukuplah membahayakan diri sendiri aja, gitu. Baik, mungkin kita cukupkan ya. Matahari udah. Oh, itu lagi. Iya. Pak Waifon,
ada bukan bagaimana? Iya. Ada. Kalau di MUI udah jelas ada. Di online-nya tinggal buka aja. Ada. Situs MUI tinggal cari aja fatwa-fatwa apa aja ada. Di jilid pun sudah ada. Udah. Cuma kayaknya kalau untuk yang di jilid nggak tahu diperjualbelikan apa enggak, sekarang tahu. Ada, ya, ada. Ya. Di fatwa-fatwa dari negara-negara Islam, kan hampir semua negara Islam itu punya majelis fatwa dengan berbagai macam penamaan yang beragam ya. Ada yang majelis fatwa, ada yang darul ifta dan segala macamnya. Tapi yang pasti memang negara Islam itu punya lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan fatwa. Ya, secara hukum fatwa itu bisa jadi referensi pemerintah juga dalam membuat kebijakan. Gitu. Tapi fatwa memang tidak mengikat seperti halnya peraturan pemerintah. Itu bedanya. Ya, nggak mengikat artinya apa? Kalau ada melanggar nggak bisa dihukum. Nah itu bedanya. Tapi kalau peraturan pemerintah, keputusan hakim itu mengikat. Nggak dilaksanakan atau dilanggar kena sanksi. Tapi kalau fatwa tidak mengikat. Ya, artinya apa? Jika ada yang melanggar tidak bisa dihukum. Nah gitu. Ya, jadi nggak bisa kita hukum orang merokok berdasarkan fatwa, nggak bisa. Kita boleh menghukum orang berdasarkan undang-undang. Misalkan merokok di tempat ini denda, nah itu boleh berdasarkan undang-undang. Tapi kita nggak bisa menghukum orang merokok berdasarkan fatwa, nggak bisa ya, nggak bisa menghukum orang merokok berdasarkan undang-undang. Contohnya, misalkan undang-undang kesehatan ya, kan ada tuh tidak boleh merokok di sini kan itu ya. Nanti ada hukuman lah itu berdasarkan undang-undang. Tapi kalau berdasarkan fatwa nggak bisa. Tapi pemerintah ketika membuat undang-undang ataupun aturan boleh menjadikan fatwa sebagai rujukannya, begitu. Nah, nanti fatwa akan menjadi hukum yang mengikat ketika dia sudah diadopsi oleh pemerintah, ketika fatwanya diundang-undangkan. Nah, itu baru memiliki kekuatan hukum. Kenapa? Nah, katanya yang pemilik pabriknya malah nggak merokok. Saya baca begitu katanya. Iya betul. Pemilik pabriknya malah nggak merokok. Kan kita. Termasuk katanya pajaknya kan besar, kan gitu kan. Tapi kalau kata ahli kesehatan, antara pajak yang masuk dengan biaya kesehatan yang keluar masih besar biaya kesehatan yang keluar juga katanya. Ya, jadi penyakit yang disebabkan oleh rokok itu pengobatannya juga butuh biaya, dan ternyata biayanya masih lebih besar daripada pajak yang masuk. Gitu. Nanti kita lanjutkan lagi ya, insya Allah pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menambah pengetahuan kita dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.